Selamat datang di Yolvi Channel. Kali ini Yolvi akan berbagi resep membuat keju mozzarella yang elastis, enak, dan tentunya ekonomis. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tahukah Anda, keju mozzarella yang berasal dari negara Italia ini pertama kalinya menggunakan susu kerbau. Sesuai keadaan legenda, keju mozzarella pertama kali dibentuk secara tidak sengaja. Seseorang menjatuhkan dadi ke dalam ember berisi air bara di suatu pabrik keju di Naples, dan jadilah keju mozzarella yang dikenal saat ini. Resep kali ini adalah kita akan bikin mozzarella cheese homemade. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Dengan 3 bahan ini kita sudah bisa bikin mozzarella cheese yang enak dan rasanya itu tidak kalah dengan mozzarella cheese yang dijual di pasaran. Bahan yang digunakan: aku pakai merek susunya Frisian Flake, plain atau tanpa rasa, merek susu yang lain juga bisa. Yang penting ada tulisan full creamnya ya, karena akan lebih creamy. Aku pakai keju merek Kraft karena aku suka banget dengan tekstur kejunya yang lembut dan rasa kejunya yang kuat. Jadi ketika dicampurkan ke bahan makanan, aroma dan cita rasanya itu akan lebih terasa sensasi kejunya. Aku menggunakan tepung sagu. Tepung sagu ini berfungsi untuk membuat makanan agar memiliki tekstur lembut, empuk, dan lengket. Mari kita mulai. Pertama-tama larutkan tepung sagu dengan susu cair secukupnya. Dan pastikan tepung sagu larut dengan sempurna. Masukkan susu cair ke dalam wadah. Dan pastikan api kompor di set kecil. Selanjutnya, masukkan keju parut. Tips agar keju mudah larut saat dimasak: gunakan blender dengan cara memasukkan susu cair dan keju parut ke dalam wadahnya, lalu mix beberapa menit sampai keju larut dengan sempurna. Atau parut keju dengan tidak terlalu menekan alat parutannya, agar tekstur keju yang dihasilkan lebih tipis dan halus, sehingga keju cepat mencair dan menyatu dengan susu. Mulai dari sini, kita harus tetap mengaduk ya dears. Dengan tetap mengaduk, kita bisa menghindari terjadinya gumpalan atau gerindil kecil dan menghindari gosong. Dan tentunya dengan konsisten mengaduk, tekstur elastisitas dan lembutnya dari keju mozzarella tersebut akan sempurna terbentuk. Saatnya kita masukkan tepung sagu dengan menandai adanya gelembung kecil di sekitar pinggir wajan seperti ini. Pastikan kejunya sudah ngeblend dengan susunya ya dears. Make sure ya, tepung sagunya diaduk dulu sebelum dimasukkan, supaya tepung sagu yang mengendap di bagian bawah wadah dapat larut dengan sempurna. Wow, this is not magic. Take a look. You know dears, aku suka banget part ini. Dalam sekejap susu cair langsung berubah drastis seperti ini. Elastis, sticky. Wow, that's amazing. Kalau penampakan seperti ini dears, berarti sudah kalis ya. Elastis, bisa kelihatan mulurnya. Selanjutnya, pindahkan keju mozzarella ke dalam cetakan dan dinginkan. Lalu ratakan sambil ditekan agar tidak berongga. Kita masukin ke kulkasnya baru sekitar 20 menit, jadi masih belum set banget. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak mempraktekkan langsung untuk melihat apakah keju mozzarella ini benar-benar elastis atau tidak. Aku menyimpan adonan kejunya selama 20 menit di kulkas dan langsung mengeluarkan lagi untuk membuat keju mozzarella crispy. Tidak, aku dimakan, aku menjadi tolong. Sediakan tepung terigu dan tepung roti. Dear sudah bisa membuat mozzarella goreng, yang nanti hasilnya crispy di bagian luar namun lumer di dalam. Potong keju mozzarella sesuai dengan ukuran yang Dear suka, lalu masukkan keju mozzarella ke dalam tepung yang telah dilarutkan dalam air. Setelah itu, lumuri keju mozzarella ke dalam tepung roti.
Lalu balurkan lagi ke tepung terigunya. Lakukan hal yang sama sampai keju mozzarellanya siap untuk digoreng. Masukkan keju mozzarella ke dalam minyak panas, lalu digoreng. Lalu dibalik. Setelah terlihat kekuningan, lalu diangkat dan tiriskan. Wow, hasilnya mulur sempurna bukan? Oke, sekarang kita akan simpan sisa keju mozzarella ke dalam wrapping plastik seperti ini. Untuk 1 atau 2 hari pemakaian, keju mozzarella bisa disimpan di dalam kulkas. Jika melebihi 3 minggu ke depan, sebaiknya disimpan di freezer. Thank you for watching and bye-bye.